Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk melihat kondisi terkini yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan kali ini gue ada di PLTS, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Dan selama ini kita tahu bahwa sampah itu sering kita sepelehkan, ternyata sampah itu ada nilai ekonomisnya teman-teman. Dan di tempat ini sudah diresmikan dari tahun 2019 oleh para uli amri kita. Ada dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ada dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir. Dan ada dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada saat itu, Pak Anies Baswedan. Dan terakhir Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT. Dan kalau nggak salah sekarang ini sudah diganti menjadi BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan kali ini kita akan ditemani langsung oleh ahli pengolahan sampah yang menjadi listrik di tempat ini. Yuk kita langsung masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Baik. Halo. Bagaimana sehat ya Pak ya? Aduh, ayo kita masuk ya. Yuk. Ini teman-teman banyak mau nanya nih Pak, apakah bisa sampah itu bisa menjadi nilai ekonomis Pak? Oh, sangat ya. Jadi di sini fasilitas ini namanya PLTSA gitu ya, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Intinya itu sebenarnya kita itu mengelola sampah, bukan membangkitkan listrik. Listrik itu menjadi bonus, gitu ya. Betul, Pak. Betul. Nah, di sini kita mengelola sampah itu untuk kita manfaatkan sampah itu nantinya bonusnya adalah listrik. Oke, kita ke sana yuk. Apa-apa saja yang bisa kita lihat di sini. Dan Pak Wiharja ini akan sedikit memberikan kuliah kultum. Oh, enggak lah, kita sharing-sharing aja ya. Siap. Pak, ini kita kuliah mundur teman-teman. Dan ini Masya Allah, kita ini termasuk beruntung bisa melihat langsung proses dari PLTSA ini teman-teman. Yuk langsung aja Pak, monggo silahkan. Oke, kita lihat di layar begini ya. Siap. Jadi sebenarnya apa itu PLTSA? PLTSA. Intinya adalah kita itu tadi yang saya katakan, kita itu mengelola sampah atau kita memusnahkan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Artinya ada teman-teman yang mengambil material yang masih bermanfaat. Silahkan. Nah, pastinya masih ada yang tidak dimanfaatkan. Nah, itu kita musnahkan secara cepat dan pastinya ramah lingkungan. Gitu. Nah, bonusnya adalah listrik. Ini kalimat bonus ini sebenarnya bagus banget Pak, karena kita ikhtiar dulu Pak ya, kita ikhtiar dulu, nanti bonusnya itu akan ikut melalui ikhtiar kita Pak ya. Betul. Ini. Jadi namanya bonus itu kalau lebih menguntungkan akan lebih baik lagi ya. Kalau enggak pun maksudnya biasa aja kan Pak, namanya bonus kan Pak. Iya. Betul. Oke, jadi ini PLTSA kita sebut dengan PLTSA merah putih. Gitu ya. Kenapa ini kita merah putih? Karena memang didesain, kemudian dibangun dan dioperasikan oleh tenaga-tenaga yang berjiwa merah putih. Artinya memang ini dari 100% Indonesia. Gitu. 100% Indonesia Pak ya? Iya. Hebat banget Indonesia sekarang Pak ya. Oh, jadi orang-orang Indonesia hebat-hebat. Dan di sini pastinya tidak hanya saya sendiri gitu, secara tim harus bekerja karena memang dalam melakukan sesuatu hal pasti itu adalah secara tim gitu ya. Betul. Nah,
kita mulai itu sebenarnya di 2017 gitu ya, dengan kita nyusun AMDAL-nya, kemudian dokumen lelang, karena ini memang proyek negara gitu ya, jadi kita harus ada prinsip lelang. Nah, kemudian di tahun 2018 kita sudah melakukan konstruksi, dan di 2019 itu kita sudah commissioning, dan peresmiannya oleh Pak Luhut waktu itu di 24 Maret dan langsung pengoperasian. Di tahun 2020 sampai saat ini itu kami di BRIN saat ini bekerja sama dengan Pemprov DKI pastinya, yang mempunyai lahan dan punya sampahnya untuk mengoperasikan PLTSA ini. Gitu. Ini perjalanannya ya. Makin menarik aja nih teman-teman. Gue penasaran nih. Jadi, ini kita pembangunan cepat loh. Ini hanya 1 tahun harus sudah jalan. Jadi memang tim PLTSA ini bekerja siang dan malam untuk mewujudkan mimpi Indonesia. Dalam kurung 24 jam Pak ya. Oke, ya. Jadi, nah inilah desain kita. Desain kita ini kapasitas untuk 100 ton per hari. Jadi memang masih kecil kalau dibandingkan dengan sampah yang ada di Jakarta. Jakarta itu sampai 7.000, 8.000 ya kalau nggak salah ya. Kita hanya 100 ton. Maaf, ini tadi. Kita tadi bonus listrik berapa? Kita 700 kW kita pasang. Tapi ini adalah untuk keperluan sendiri, tidak untuk keperluan yang dimasukkan ke PLN misalnya. Enggak, kita masih keperluan sendiri. Karena memang ini pilot, berangkatnya dari pilot project. Nah, disinilah sebenarnya tempat kawah Candra di Muka. Jadi, kenapa kawah Candra di Muka? Ini teman-teman yang mengoperasikan di sini adalah tenaga-tenaga muda Indonesia yang nantinya bisa mengoperasikan PLTSA kalau itu nanti dibangun di seluruh tanah air. Silahkan nanti. Nah, ini konsepnya DLH DKI sangat bagus untuk di sini menjadi tempat pembelajaran pengelolaan sampah. Jadi di sini ini datang ya bisa masyarakat umum, kemudian pemerintah daerah, dan kita tidak menutup kemungkinan dari manapun itu. Sehingga disinilah kita ada education room. Nah, lokasinya di sini nih. Jadi kalau ada tamu pasti ya di sini ini yang kita, ayo kita nonton ini dulu gitu ya. Kita presentasikan ini. Itu bagaimana mengelola sampah, jadi ada di sini. Namanya education room. Jadi yang diedukasi kadang-kadang ibu-ibu juga. Ibu-ibu PKK ya. Nah, itu tergantung dari DKI nanti siapa yang datang ke sini. Ada juga pada waktu sebelum pandemi itu anak-anak TK juga ada ke sini gitu. Memberikan edukasi bahwa sampah itu bernilai Pak ya kalau betul. Ini loh, ini dari kamu loh gitu kan. Sumbanganmu meskipun satu hari 1 kantong krosek gitu, tapi kan menyumbang juga, akhirnya juga banyak juga gitu kan. Nah, sekarang apa-apa saja yang ada di sini. Nah, ini ada sampah itu yang dari, bukan sampah masyarakat ya, sampah dari masyarakat itu harus dipilah dulu. Kenapa? Wow, sampah kita itu nyampur nggak karu-karuan. Banyak yang ukurannya besar, ada juga yang tidak bisa terbakar dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dipilah. Ada yang mempunyai nilai tadi misalnya botol-botol kemasan minuman dan sebagainya yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, dari sana hasil pilahan nanti dibawa ke sini untuk kita proses gitu. Nah, diproses
kemudian dari proses pembakaran itu ada timbul panas. Panasnya dipakai untuk ya kasarannya seperti masak air lah. Kita kan tiap pagi itu ada ketel ya, ketel taruh di atas kompor gitu. Nah itu sama sebenarnya. Bedanya adalah ini gede dan suhunya tinggi, gitu ya. Nah namanya kita masak air di ketel. Ini juga namanya ketel. Namanya steam boiler kalau bahasa sananya ya. Kayak gini. Yang atas. Enggak kelihatan ya. Yang ini Pak. Sebentar. Steam turbine generator. Steam boiler. Steam boiler ini ya. Oke Pak, ya Kak, saya butuhkan itu tadi Pak. Saya bingung jadi dia. Iya, Pak, steam oke, boiler. Siap. Kemudian dari ini namanya ketel ini menghasilkan steam. Ya, seperti kalau misalnya masak air kan ada suara nih, oh ini udah ada steamnya, gitu kan. Nah ini kalau ini direbus terus timbullah steam. Steamnya ini dipakai untuk menggerakkan turbin. Nah turbin inilah yang menghasilkan listrik. Kita pakai saat ini ada lampu penerangan, ada AC di ruangan ini, kita semua pakai hasil dari sampah. Nah kemudian dari pembakaran tadi, bagaimana kok kita ramah lingkungan, gitu kan? Ya, tadi kan Pak, ya. Ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan pastinya kita harus mengendalikan gas buangnya, gitu. Jadi kita harus olah itu. Kita punya namanya kalau bahasa ininya air pollution control. Kita olah gas buangnya sebelum kita buang ke lingkungan, gitu. Nah kemudian dalam pembakaran pasti ada abu, sama kalau kita di desa itu pakai kayu itu wah ada abunya gitu kan. Nah abunya itu diproses lagi menjadi bisa konblok, bisa batako, gitu lah. Diolah lagi menjadi nilai ekonomis. Iya, itu. Jadi kalau misalnya ada konblok gitu ya, bisa dipakai untuk jalan di yang becek-becek itu. Nah, itulah bisa juga. Itu bahan dari sampah-sampah itu Pak? Bisa. Wow. Gitu. Nggak nyangka saya teman-teman bahwa sampah itu betul-betul bisa menjadi nilai ekonomis ya. Nah, itu kan nggak nyangka kan? Nah, tapi memang prosesnya tidak gampang loh. Nggak semudah. Iya, kita balik tangan langsung jebret dapat listrik, dapat batakom, enggak lah gitu ya. Gimana sih? Nah, ini repotnya. Tadi kan, gitu kan. Sampah kita itu sangat bercampur. Tadi kan saya bilang ada yang ukurannya besar, ada kasur masuk macam-macam gitu kan. Itu pilahnya di sini. Nah, itu dipilah. Ini kita coba untuk ini loh menunjukkan kayak begitu loh sampah kita gitu ya. Nah, kemudian ada mesin kita. Mohon maaf ini agak gelap ya, karena memang di kameranya waktu ini itu nggak bagus. Ini di belakang Pak ya? Di belakang, betul. Sebelum saya masuk ke sini Pak, Ya. sebelumnya saya sudah ke belakang memang. Nah, itu ya. Oh, dicacah di sini dulu baru masuk ke sini Pak ya? Dipilah. Jadi ini nanti ada orang-orang yang memilah sampah itu. Sebentar, ini. Nah, ini aktivitasnya. Yang paling pertama unloading itu Pak ya? Ya, unloading sampah, kemudian secara manual dilihat atau diambil yang besar-besar, misalnya gitu, ada koper, ada kasur spring bed itu, ada juga sofa dan sebagainya dipilah dulu, dipinggirkan. Nah, kemudian diumpankan ke mesin pemilah yang ada di bawah ini. Oh gitu, sampai disaring. Ya, disaring, kemudian itu yang akan memisahkan tadi yang Bapak sampaikan Pak ya, kayu segala macam Pak ya. Betul. Iya. Betul. Ya. Nah, makanya kenapa sampah kita perlu dipilah-pilah, karena memang
sampah kita kadang-kadang tadi yang besar ada juga loh puing bangunan. Nah kalau puing bangunan kan nggak bisa diproses di tempat kita. Oh, betul. Gitu. Nah dari sana tadi kemudian diangkut ke sini, masuklah ke bunker, dan dari bunker itu kita umpankan ke hopper. Nah itu ada teman-teman kita yang bertugas untuk mengumpankan ke hopper itu dengan menggunakan grab crane. Jadi kalau sampai sini sampah udah nggak dipegang lagi sama tangan, nggak diumpanin sama orang gitu ya, tapi sudah pakai mesin. Nah ini namanya hopper yang tadi yang untuk menampung sementara sampah itu sebelum dimasukkan ke tungku pembakaran. Nah ini tungku pembakaran. Nah jangan kita masuk ke situ ya. Oh kalau masuk ke situ suhunya di atas 800. 800 Pak, ya Allah. Jadi ya jangan masuk ke situ, nggak boleh gitu kan. 800 Pak. Ya nanti tinggal nama aja ke situ. Sehingga sampah itu bisa dipastikan semua akan menjadi abu. Dan panas tadi yang Listrik, yang dipakai untuk memanaskan air. Gitu tuh kalau kita lihat, wow, di dalamnya kayak gitu. Tapi ya, itu jangan coba-coba masuk ke situ, udah dari luar aja gitu. Mari kita Iya, jadi syuting jangan di situ dah gitu. Di luaran boleh sih, tapi kalau di dalam situ ya ngapain gitu. Nah kalau ini bagaimana ribetnya kita mengoperasikan tadi yang ketel tadi, tidak sesederhana ketel yang ada di rumah kita. Karena apa? Ini uap ini yang harus kita jaga untuk kondisi tertentu agar diterima oleh turbin nantinya. Oke. Nah, ya semua itu harus kita kontrol, gitu ya. Jadi aktivitas di sini, bagaimana mengolah sampah ini kita kontrol di ruangan yang kita namakan control room. Di situ kita bisa melihat berapa sih suhunya, bagaimana sih pembakaran ini baik atau tidak dan sebagainya. Itu kita kontrol di sini. Kalau misalnya ini terjadi sesuatu, pasti kan karena ada suatu proses ya tidak menutup kemungkinan ada sesuatu yang harus dilakukan pembenahan langsung ya dari sini. Gitu sih Mas. Yang ada di sini. Nah, kemudian tadi kita ini ramah lingkungan karena ya memang kita gasnya harus kita kelola. Bagaimana? Ya dioksin furan yang ini isu yang sangat hangat. Dari hasil analisa kita yang dianalisa di dalam negeri memang belum ada dioksin furan, sehingga kita analisa itu harus ke luar. Nah ini jauh di bawah baku mutu. Kemudian ada yang kita namakan dengan absorpsi bahan kimia. Untuk gas-gas yang berbahaya itu diikat ya, diabsorb, diikat gitu. Kemudian debu-debu itu gimana biar nggak terbang kemana-mana, karena kan memang tadi kan ada debunya. Nah itu kita pakai namanya back filter itu. Jadi kita dalam mengoperasikan ini pasti ada koridornya. Koridornya adalah peraturan pemerintah, sudah ada itu peraturan pemerintahnya. Kita mengacu kepada itu dan alhamdulillah
semua parameter di bawah baku mutu. Itu jadi kita boleh dong mengatakan kita ramah lingkungan. Betul, Pak. Gitu, Mas. Apa Penjelasan namanya? secara- Iya, ininya ya. Sekilas. Oke. Sekarang kemana lagi, Pak? Kita tonton mesinnya. Oke, siap. Oke? Siap, Bang. Kita tonton mesin kita tapi dari atas saja ya. Ya, karena kalau kita dari dalam juga berisik teman-teman, jadi nggak kedengeran pasti penjelasan dari Pak Rahan. Jadi silakan, Pak. Yuk kita naik. Tadi itu 2 SKS, Pak ya. Tapi kalau di pelaksanaannya Iya. lebih dari SKS Betul, Pak. gitu. 1 SKS itu mata pelajarannya bisa 2 semester. Nah, kita mulai dari mana? Yo. Kami ikut aja, Pak. Oke, kita mundur ya nanti ya. Jadi ya inilah kita kalau memang ada kunjungan ya kita melihat dari sini. Kita memang sediakan ini kaca ini untuk teman-teman bisa melihat. Oh, apa sih alat-alatnya? Bukan suatu black box gitu ya. Nah, di sini adalah yang gede ini adalah tadi back filter. Oke. Back filter untuk debu tadi ya, penyaring debu. Kemudian yang di sebelahnya itu adalah quencher, dioksin furannya biar tidak timbul. Kalau yang chemical absorption ada di seberang, jadi tidak kelihatan. Mohon maaf. Oke. Nah, kemudian di sebelah sana, Kita ke sini, Pak. oke, itu ada yang tadi boilernya dan apa Yang mana, namanya? maaf, yang ini, Pak. Betul. Yang titik kuning itu, Pak ya. Oh, ini ada di atas sih. Ke atas. Di atas. Boiler kita tingginya adalah 30 meter. Oh, boiler. Ya. Kalau yang di bawah itu ada merah-merahnya itu. Nah, Nah, itu adalah furnace-nya. Jadi pembakarannya ada di situ. oke, yang dibuka tadi tuh, Pak ya, yang Iya. di sebelumnya ya. Betul. Oke. Betul. Nah, kita coba ke sekarang ruang kontrolnya. Oke. Oke. Ruang kontrol. Nah, di sini ada ruang kontrolnya. Ruang kontrol ini untuk memantau seberapa kejadian-kejadian apa yang ada di proses. Ya, alhamdulillah saat ini kita lancar, gitu ya. Nah, ini kontrol yang sama dengan yang ada di laptop. Seberang sana adalah untuk turbin. Steam turbinnya. Saat ini berapa sih gitu ya? Kita bisa tengok. Gitu. Ini Sedikit aja, Pak. Oke. Ya, sedikit aja biar pemirsa ini. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Ini semua untuk kontrol di turbin. Oke. Ini untuk startup-nya, gitu ya. Startup turbin nanti, bagaimana nanti kita kan gini, pada saat off, gitu kan, kita mau pakai turbin nih, misalnya habis kita maintenance, gitu kan. Ya. Maintenance, kemudian kita menghidupkan lagi karena kita memang hanya satu line. Ya. Jadi pada saat kita maintenance pasti off gitu. Nah, pada saat mau run disinilah nanti panel 2 ini ya yang nanti kita ya untuk ini. Nah, di sana adalah nanti untuk melihat kita performance hari ini. Gitu. Oke. Nah, apalagi nih, Pak yang bisa dijelaskan, Pak? Oke. Apalagi ya? Nah, iya, saya kira itu ya, sudah. Nah, terakhir yang sini, Pak. Ini apa aja nih, Pak? Oke. Nah, ini yang tadi yang saya anukan. Ini adalah boilernya. Jadi ini bagian dari boiler. Boiler tidak kecil, boiler besar. Panjang ini tingginya sampai 30 meter. Itu yang untuk membuang si debu-debu itu, Pak ya? Bukan. Boiler itu ketelnya. Jadi untuk bikin steam, Steam. Oke. boil kan untuk mendidih. Oh iya. Oke, Pak. Oke.
Udah. Jadi memang betul-betul Pak ya, sesuatu itu yang dipandang mata tidak bermanfaat, tapi Ya. kalau diolah dengan baik bisa menghasilkan nilai yang sangat luar biasa Pak ya. Yes. Saya dulu tuh Pak berpikir bahwa sampah itu ya hanya sampah aja, hanya kotoran yang nggak bisa dimanfaatkan. Ternyata Nah, sangat itu. bisa dimanfaatkan Pak ya. Ya, saat ini memang harus berpikiran bagaimana kita ini memanfaatkan gitu. Pengelolaannya adalah memanfaatkan semaksimal mungkin pastinya. Tidak dalam mengelola sampah tidak hanya tunggal ini, tidak. Tetapi ada hal-hal yang lain yang harus dilakukan. Oke Pak, nasihat Bapak untuk masyarakat dalam menyikapi sampah yang ada di sekitar mereka. Menarik ini. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Pertama adalah bagaimana kita pasti mengurangi kan? Ada upaya-upaya kita yang harus dikurangin. Bagaimana ada kebijakan-kebijakan yang kemarin itu misalnya contohnya adalah penggunaan kantong kresek gitu ya, dibatasin. Itu kan upaya untuk mengurangi. Salah satu ya, bukan ininya, bukan mutlak. Kemudian artinya bagaimana kita mengurangi sampah itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memilah sampah dari rumah. Ini dua hal ini dari masyarakat itu sudah sangat membantu dalam pengelolaan sampah. Kita tahu tadi kan yang saya paparkan di awal itu kan bagaimana kita ini berupaya untuk memilah sampah. Nah, coba bayangkan kalau itu sudah terpilah, gitu kan? Itu akan lebih mudah kita untuk memprosesnya. Kita nggak perlu ada pilahan lagi. Milah itu tidak sembarang orang mau memilah. Kalau sudah jadi sampah gitu kan, mungkin ada orang yang jijik kan. Nah, kalau udah jijik, ya udah itu kan hasilmu gitu kan. Kotoran sendiri, iya, kotoran sendiri gitu kan. Kok yang harus tanggung jawab kan orang lain gitu kan. Nah, kalau itu dipilah, itu akan sangat-sangat membantu teman-teman yang lain untuk bagaimana memprosesnya. Itu sih. Yes, betul banget teman-teman yang disampaikan oleh Pak Wiharja bahwa pengelolaan sampah yang baik itu sangatlah diperlukan di masyarakat agar lingkungan di sekitar kita bersih, dan inilah salah satu bukti bahwa sesuatu yang dipandang mata tidak bermanfaat ternyata ada nilainya yang luar biasa seperti itu Pak ya. Yes. Dan ini pengelolaan sampah ini adalah salah satu bentuk upaya pemerintah kita teman-teman. Ini bukti nyata bahwa pemerintah kita hadir untuk menanggulangi sampah, dan ini salah satu cara untuk menanggulangi banjir yang ada di lingkungan kita teman-teman dengan cara mengelola sampah dengan baik Pak ya. Iya. Baik. Dan yuk teman-teman kita dukung terus proyek-proyek nasional ataupun proyek daerah. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju. Berikanlah kritikan dan saran kalian ke pemerintah dengan cara yang baik, agar lebih mudah diterima oleh para pemimpin negeri ini. Karena para pemimpin negeri ini hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf, dan nasihati mereka dengan cara yang baik. Karena kita pun kalau dinasihati dengan cara yang kasar, nasihat tersebut akan sulit kita terima. Sama seperti para pemimpin negeri ini. Jadi yuk sama-sama saling menghormati sehingga pembangunan di Indonesia bisa lebih mudah, dan semoga suatu hari nanti Indonesia tidak hanya menjadi negara berkembang tetapi menjadi negara maju. Amin. Amin. Dan terima kasih banyak Pak Wiharja atas waktunya. Jazakumullah khairan. Sama. Akhir kata, kami berdua mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Ini batokonya. Ini kok batako, apa namanya, konblok. Ini nggak sampai Pak ya. Wow. Keren Pak.